Hai, Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, nama saya Risma Sri Apriliani dan teman saya Nur Ismi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai bahan ajar tentang jenis-jenis teknik membaca yang perlu diketahui dan ungkapan dalam buku fiksi. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui indikator dan tujuan pembelajarannya. Nah, indikatornya yang pertama, menjelaskan pengertian jenis-jenis teknik membaca. Kedua, mencontohkan cara teknik membaca. Ketiga, mengidentifikasi ungkapan dalam buku fiksi. 4. Menyimpulkan makna ungkapan dalam buku fiksi. 5. Menerapkan semua jenis-jenis teknik membaca dan ungkapan dalam buku fiksi. Tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian jenis teknik membaca. 2. Peserta didik dapat mencontohkan teknik membaca yang baik. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan dalam buku fiksi. 4. Peserta didik mampu menyimpulkan makna ungkapan dalam buku fiksi. 5. Peserta didik mampu menerapkan semua jenis-jenis teknik membaca dan ungkapan dalam buku fiksi. Selanjutnya, kita akan membahas bahan ajarnya. Bahan ajar yang pertama, yuk kita simak video berikut. Tonton videonya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar lo nggak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kita. Oke, sip. Oke, pertama teknik membaca scanning. Gue lebih suka namain teknik ini loncat-loncat happy. Biasanya teknik ini sering gue pakai kalau lagi mau ujian atau ulangan. Teknik membaca scanning ini sederhananya kayak gini. Lo baca sesuai yang lo butuhin gitu. Jadi lo bisa loncat-loncat halaman atau malah lo loncat bab. Yang penting topiknya masih sama. Biar lo juga cepet paham, lo harus sambil ngebayangin apa yang lo baca. Jadi saat lo lagi nyari perkembangan sosiologi nih, misal, lo cukup baca yang lo butuhin aja. Dan lo gak harus banget baca sampai mendetail perkembangan sosiologi satu persatu. Lo cukup baca yang penting, terus lo bayangin apa yang terjadi di lingkungan lo. Kedua, teknik membaca skimming. Teknik skimming ini sederhananya gini. Lo cukup baca intisari dari bacaan lo aja. Biasanya intisari itu ya ada di awal paragraf, kalau enggak di akhir paragraf. Jadi lo cukup baca awal atau akhirnya aja nih men. Kalau lo mau tahu langsung isi buku yang lo baca, lo cukup baca sinopsisnya aja. Jadi lo udah ada bayangan soal buku yang lo baca itu kayak gimana isinya. Tapi kalau lo baca buku pelajaran sih, lo harus lihat dulu daftar isinya. Terus lo baca intisari setiap topik yang lo baca. Terus simpelnya lagi, lo cukup baca rangkuman dari buku itu. Ketiga, teknik membaca selecting. Kayak namanya, teknik baca ini lo harus milih-milih apa yang lo mau baca, dan biasanya yang pakai teknik ini udah milih apa yang mau dibaca sebelum baca. Simpelnya, mereka udah nentuin apa yang mau dibaca. Teknik ini bisa dibilang lo baca apa yang lo butuhin atau apa yang lo cari. Misalnya, lo baca koran, lo butuhnya berita bola nih men. Lo pasti auto nyari tuh berita bola kan? Biasanya teknik ini sering dipakai para jurnalis nih. Mereka baca judul sama info-info yang penting yang mereka cari atau butuhin. Terus mereka ngembangin jadi tulisan yang baru dan lebih seger gitu. Terakhir ada teknik skipping. Teknik ini sih sebetulnya teknik loncat-loncat happy juga, tapi loncatnya lebih luar biasa dari teknik scanning nih men. Teknik ini penjelasannya gini men. Lu baca bagian-bagian yang penting aja nih. Kalau lu nemu bacaan yang udah lu tahu atau yang udah lu baca sebelumnya, lu auto lompat ke bacaan yang belum lu tahu men. Oke, gimana nih pembahasan teknik membaca dari gue? Selain pakai keempat teknik tadi, biar nempel apa yang lu baca, perhatiin juga nih posisi, suasana, sama waktu buat baca buku. Kalau soal posisi sih menurut gue yang penting asal nyaman aja sih men. So, lu mau duduk, rebahan, jungkir balik, atau salto itu terserah lu. Kalau soal waktu sih gue saranin kalau pagi lu baca buku sekitar jam 9 atau jam 10-an. Kalau malam ya jam 8-an. Tapi ya soal waktu baca itu balik lagi ke lu nya. Yang penting nyaman aja. Terakhir soal suasana nih. Ngomong-ngomong soal suasana, yang bagus buat baca buku ya suasana yang bagus. Nah, suasana yang bagus tuh kayak gimana sih? Menurut gue sih suasana yang bagus buat baca buku tuh ya saat hati sama pikiran lu nyatu. Kalau lu baca tapi hati sama pikiran lu lagi nggak akur, gue pastiin yang lu baca auto nggak nempel. Oke, jadi gitu kalau ngomongin soal teknik membaca. Lu bisa pilih teknik mana aja sesuai apa yang lu butuhin.
Terus yang paling penting sih, lu nyaman aja nih baca bukunya, men. Oke, mungkin sekian pembahasan video kali ini. Kalau lu punya kritik dan saran, lu bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share juga ya. Oke, sip, terima kasih. Selanjutnya, pada bahan ajar kedua, kita akan menjelaskan atau memaparkan kembali jenis-jenis teknik membaca yang perlu diketahui, di mana kita akan memaparkan pengertian dari teknik skimming, teknik scanning, teknik sorting, teknik skipping. Selanjutnya, pada bahan ajar ketiga, kami akan menyiapkan sebuah novel yang berjudul 5 cm. Dan adik-adik diminta untuk mencari tahu apakah ada ungkapan dalam novel tersebut. Jika ada, kira-kira apa ya? Pada bahan ajar keempat, kita akan menjelaskan apa sih ungkapan dalam buku fiksi. Apa yang dimaksud dalam ungkapan itu? Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusun tetap dan mengandung makna kiasan. Apa sih contohnya? Contohnya, misalnya, berat hati, berat sebelah, besar kepala, kaki tangan, panjang tangan, mata-mata, mata hati, tangan kanan, besar mulut. Contohnya, dalam kalimat, misalnya, walau dengan berat hati, ibunya melepaskan juga kepergian anaknya untuk merantau. Wasit itu memimpin pertandingan terkesan bersebelah. Sifat besar kepala adalah watak makhluk terkutuk. Dan beberapa contoh lainnya. Pada bahan ajar kelima, kami akan menyiapkan sebuah cerpen dan adik-adik diminta untuk mencari tahu bagaimana teknik membacanya dan ungkapan apa saja dalam cerpen tersebut. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini mengenai bahan ajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.